Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sangat menginspirasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 21 November 2023, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat, yang sakit semoga lekas sembuh, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita tampilkan ini ada honing dan sharpening. Materialnya bekas pengintal benang, spindel, kristal. Biasanya orang-orang bilangnya gitu ya, bilangnya kristal, spindel. Nah, ini bekas pengintal benang materialnya. Ini mudah karatan, makanya kalau penyimpanannya jangan lupa dikasih singer oil, baby oil, minyak zaitun, atau krim oles bila. Krim oles bila di gubuk GSN selalu ready ya, selalu ready meskipun tidak tampak di sini. Di atas ada. Terus selanjutnya dibungkus plastik seperti ini. Nah, kalau dibungkus plastik seperti ini insya Allah aman awet. Tapi yang dibungkus plastik ini adalah sharpening fine cut yang ini, yang premium. Yang premium ini harganya kayak beli pisau, mahal. Nah, yang ini juga sebenarnya sangat-sangat bermanfaat, manfaatnya luar biasa. Kalau honing itu yang halus teksturnya, serat ini halus, ini permukaannya. Kalau yang sharpening itu kasar, yang sedikit ada serat-seratnya, tapi nggak terlalu kasar banget, nggak. Di rabanya itu ada kayak serat-seratnya, lembut gitu. Ini sharpening, ini honing. Nah, jadi yang sharpening ini kategorinya fine cut, sering saya pakai. Nah, sekarang sekalian kita kasih tips tutorialnya gitu kan. Ini yang kemarin saya tawarkan ke Pak Vito. Ini kemarin masih ada barangnya. Materialnya ini inox stainless steel, jadi baja stainless, baja putihan. Terus finishingnya satin serat baja. Ini sudah tajam banget, dipakai sembelih, lembu juga bisa. Panjangnya 21,5, 21,5. Untuk lebarnya kalau nggak salah 4 sentian kalau yang seperti ini. Oh, lebih malah 4,2 dan ketajamannya perhatikan, ini sudah swoosh banget, mudah perawatan dan garing. Terlihat gurih garingnya itu karena sepuh pabrik ya, ini sepuh pabrik. Terlihat garingnya itu di kertas, benar-benar renyah gitu. Sekarang kita teskan kita tumpulkan. Ini contoh satu ya, yang dengan material inox stainless steel. Cuman gini, tapi jangan terlalu ditekan. Nanti kalau ditekan rusak, malah berat, susah. Nah, itu tapi itu bisa terjadi ketika kita di Idul Kurban atau di RPH. Khususnya di Idul Kurban yang kambingnya banyak, sapinya banyak, itu pasti nanti akan menemui kambingnya kurus tapi kulitnya lebat, tebal, seolah-olah dagingnya tebal, padahal enggak. Setelah sobek, akhirnya apa? Pisau kita ini membentur lehernya kambing tersebut, sehingganya ya namanya pisau pastinya akan terjadi tumpul disebabkan gesekan tadi itu. Itu tadi contohnya. Sekarang kita teskan di kertas, ya nggak mempan. Nah, itu yang perlu diperhatikan itu ketika Idul Kurban. Yang terpenting itu putusnya 4 urat ini saja, tidak perlu lebarnya sobekan, tidak perlu terlalu menganga dagingnya, tidak perlu gitu loh. Nah, karena apa? Nanti khawatir pisau kita ini jadi tumpul. Akhirnya sembelihan berikutnya menyiksa, ngotot gitu. Terus ujung-ujungnya yang disalahkan pisaunya,
Nah, pisaunya ada mereknya GSN, yang kena GSN-nya. Padahal kita telisik dulu, kita pelajari dulu, kita analisa semuanya. Dari mana kesalahan itu terjadi? Karena kami mengirim pisau itu dalam kondisi siap pakai, dalam kondisi super tajam. Karena kita sudah paham, itu loh. Kita pahamnya apa? Ketajamannya terukur, ada standarnya di GSN itu slice tisu. Selanjutnya ketika dipakainya itu bagaimana, itu kita sudah edukasi ke sahabat GSN melalui grup WA sahabat GSN yang jumlahnya sudah 600 lebih anggotanya dari seluruh penjuru Nusantara. Ini ada mancanegara dari Brunei, Singapura, itu ada. Nah, bagaimana tekniknya ketika menyembelih? Ya cukup kita paham, tarik murni atau dorong tarik, atau menggenggam seperti ini. Pemula pasti menggenggamnya seperti ini. Pemula, perhatikan, ini untuk pemula, menggenggamnya pasti seperti ini. Padahal kalau menggenggam seperti ini pergelangan kita ini tumpuannya kurang kuat. Akhirnya dapatnya nanti nggodot. Menyembelihnya itu beberapa kali gesekan di bahu. Kalau sapi atau kambingnya bergerak meronta karena gesekan sembelihan kita, di bahunya kita itu serasa sakit karena powernya kurang. Tapi kalau megangnya begini, insya Allah dapat. Megang seperti ini ada dua jenis. Pertama tarik murni atau dorong tarik, terserah, selera saja. Yang terpenting adalah cepat, tepat, dan terukur. Cepatnya itu prosesnya tidak lebih dari 5 detik. Detik loh ya, detik. Terus selanjutnya tidak lebih dari 3 kali gesekan. Jadi kalau begini pasti nggodok beberapa kali gesekan. Tapi kalau begini tarik murni biasanya 2 kali cukup, atau tarik dorong tarik 3 kali angkat. Itu untuk sapi. Kalau untuk kambing kan kecil. Tapi untuk kambing sendiri biasanya seperti itu, mengakibatkan pisau-pisau kita itu jadi tumpul. Ini ya, terlalu banyak ngoceh tapi prakteknya jar sedikit ini. Mohon dimaafkan, dipahami. Kita teskan sekarang. Ini kan tumpul tadi ya, kondisinya pisau kita tumpul. Tadi tajam banget, tajam sangat. Sekarang tumpul pisaunya, tidak bisa terselis di kertas ini. Terus bagaimana? Coba pakai sharpening ini atau honing. Sharpening dulu yang kasar, bekas pengintal benang. Dari pangkal perhatikan, diberi sudut sekitar 10 hingga 15 derajat. Dari pangkal gesekkan ke bawah, seret. Sudutnya konsisten. Terus selanjutnya sisi sebaliknya, sisi sebelah kiri. Dari pangkal gesekkan ke ujung, gesekkan lagi dari pangkal ke ujung, kiri kanan begini. Atau teknik kedua, diraba dulu boleh. Merabanya terserah, diraba. Dia itu miring kemana? Kalau miringnya ke kanan berarti, kalau miring ke kanan berarti kan meleotnya ke kanan, rollingnya ke kanan. Berarti sisi kanan 3 kali, 1, 2, 3, lalu dibalas sisi kiri 1 kali. Selanjutnya kanan lagi 3 kali dan balas 1 kali. Seterusnya begitu. Tapi kalau rata, ya di kiri kanan saja begini. Nah, pelan dulu, belajarnya itu pelan dulu. Yang penting konsisten, diberi tekanan, sudutnya pas dari pangkal hingga ujung, dan tidak natap atau membentur yang ini, stoppernya ini. Biasanya dilepas ini bisa. Kalau ini dilepas dia lebih panjang dapatnya. Tapi kalau misalkan tidak dilepas, ya seperti ini saja. Perlu diperhatikan kehati-hatian, tidak sampai menyentuh atau ujung bilah itu membentur, cetek-cetek membentur sini stoppernya. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah terbiasa itu bisa cepat, dan bahkan di RPH itu ngosrek begini sambil ngobrol, sambil tidak melihat pisaunya. Ini seperti ini. Harus dilatih. Pertamanya ya pelan-pelan. Berapa kali, gak ada pertanyaan kadang, berapa kali seperti ini sampai tidak ada sendatan. Terasa di bilah itu tidak ada sendatan. Kalau pertama tadi nyendat, sekarang sudah tidak nyendat lagi. Terus selanjutnya kita tes di kertas. Masya Allah, langsung terbukti ketajamannya kembali pulih tajam seperti sedia kala. Halus lagi. Dari pangkal, tengah halus, ujung halus. Nah, seperti ini sudah bisa dipakai kembali.
Tidak perlu kita ngosok diasahan sampai lama. Yang hasilnya ketika kita tidak bisa mengasah, mata bilah ini beset-beset, permukaan beset-beset karena bergesekan dengan batu gitu. Terlalu lama prosesnya. Tapi ada yang memang kita menyediakan batu gunung ada, batu pabrikan ada. Kalau batu pabrikan 2 sisi, biasanya grade 3000 dengan grade 6000 atau 8000 ada. Kalau yang di atasnya 8000 kita belum nemu, harganya juga mahal, kita belum ada. Batu yang gunung juga ada. Nah, kalau memang parah itu turun ke batu gunung bisa, itu tergantung selera. Makanya kita tidak perlu dan tidak boleh jumowo atau sombong. Menyombongkan ilmu itu tidak boleh. Ilmu itu sangat luas sekali dan tidak terbatas. Ilmu luas tidak terbatas. Ini yang honing, yang halus seperti ini. Kalau sudah diginikan halus, kiri kanannya tidak ada sendatan, tinggal kita stropping dengan kulit. Nah, stropping ini finishing akhir. Mengasah dengan media apapun, jika kepingin bisa slice tisu, maka finishingnya dengan stropping ini, kulit dari kulit. Ada kulit sapi, ada kulit kuda. Terus yang satunya lagi ada kulit sapi, ada kulit domba. Ada kulit kuda dan ada kulit domba juga. Variannya seperti itu, kiri kanan bolak-balik, dan ini menggunakan spons sehingga empuk, rapi, premium, empuk. Dan kita logo di sini, kita logo juga. Kalau ini produknya GSN. Terus misalkan pakai batu juga dengan stropping kulit ini. Pakai BG Green Bell itu juga menggunakan stropping. Terus mengasahnya menggunakan manual, pakai kertas gosok yang tatakan itu juga menggunakan stropping untuk finishingnya. Pakai batu gunung, batu apapun sama, finishingnya harus menggunakan stropping. Ini yang terpenting, kuncinya di sini. Caranya bagaimana? Misalkan taruh ditatakan di lantai, dikasih handuk atau lap supaya tidak licin. Kita posisi tegak begini, sila. Posisi mata bilah menghadap ke atas, dorong ke bawah. Sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat. Lalu mata bilah dibalik menghadap ke bawah, tarik. Dorong, tarik, diberi tekanan. Dorong, tarik begini. Kalau posisi begini bisa juga, tapi kurang. Tekanannya kurang. Terus kalau masih belajaran itu nanti sudutnya dia nggak presisi. Sudutnya saat nyudut gini, dia kadang begini, nggak pas. Gitu. Lalu saya paling enak itu ditempel di lutut, lalu di seperti ini. Dibuat stropping, dorong tarik, dorong tarik, dorong tarik, dorong. Lalu kita teskan, itu untuk menghilangkan mikrobur. Kita teskan di tisu, sudah bisa apa belum? Set, Masya Allah sudah bisa. Tapi masih kurang runcing, ya, kurang ces gitu kan tajamnya. Kalau di kertas sudah, tinggal di tisu ini belum. Biasanya itu saat memainkan sharpening atau honing itu posisinya harus presisi, harus sedikit nempel gitu. Kalau sulit atau lama di stroppingnya, ini sudah dapat ya. Nah, ini sudah dapat. Kalau misalkan kok dicobain di tisu belum dapat, atau dapat tapi kurang tajamnya, ini sudah tajam ya, sudah siap pakai. Kalau kurang, coba saat seperti ini kan sudah lurus ya, sudah tajam tadi kan. Kalau misalkan tadi kurang halus di tisu, saat diteskan di tisu hanya cukup di kertas dia sudah halus, maka sudut kemiringan, nah ini kan gini tadi, ini tadi kan 10 hingga 15, coba sudut kemiringannya dibuat nempel. Nah, dibuat sedikit nempel, ya nempel gitu aja gak apa-apa. Nah, diusahakan dan diberi tekanan. Barangkali ketajaman mata bilahnya dia kurang ngeflat gitu loh. Lanjut kita stropping.
Nah, stropping ini jangan lupa dorong tarik. Seperti ini sudah. Lalu kita teskan di tisu. Nah, Masya Allah. Nah, ini sudah dapat ya. Berarti kurang presisi tadi itu, kurang flat. Nah, ini sudah dapat nih. Ini sudah dapat sekarang. Dan ketajamannya sudah kembali ya. Dari mulai tajam kita tumpulkan lalu kita tajamkan kembali hanya menggunakan dua alat ini, sharpening dan stropping begitu. Ini yang apa namanya, inox stainless steel, stainless materialnya stainless steel, baja putih. Terus kalau untuk pisau lain bagaimana, baja Willis dan lain-lain bisa, ini durasinya panjang. Saya sudah sering beberapa kali kita tampilkan tutorial seperti ini, biasanya jelang Idul Kurban saat penontonnya rame itu kita sering tampilkan. Nah ini ya kita tes contohkan ya, ini material baja Willis. Kita coba nanti. Nah, seperti ini ketajamannya, perhatikan. Kita coba tumpulkan. Numpulkannya bebas, pilih mana terserah, bebas. Ini kan teori ya, teori numpulkan. Tapi sebenarnya tidak perlu seperti ini. Pada waktu menyembelih juga dia akan berkurang ketajamannya. Dua kali aja berkurang ketajamannya. Saat menyembelih biasanya terbentur. Nah ini kan di tengah enggak ada kena itu ya. Nah, sobek ininya gitu. Terus kita tajamkan. Sama posisinya kiri kanan ngeflat tekanan. Nah, pakai yang biasa ini, tidak yang premium. Nanti dikiranya pakai yang premium. Ini tutorial yang sangat simple, sangat gampang dan mudah dipahami, tinggal dipraktekkan. Terus kita stropping. Saya yang biasa pakainya stropping yang kulit kuda. Yang kulit kuda ini lebih cepat dia, lebih cepat ngegerus. Kalau misalkan ini terus belum bisa diteskan di kertas, maka memainkan sharpening atau honingnya diberi tekanan dan sudut. Nah ini sudah bisa. Posisinya lurus loh ini. Antara bilah dengan kertas ini lurus. Ini sudah bisa. Tinggal kita teruskan untuk menstropping kembali hingga mencapai ketajaman slice tisu. Kita cari tisu, kita teskan. Set, Masya Allah. Kalau baja Willis lebih cepat ya, baja Willis itu gampang ngasahnya, empuk katanya orang itu, empuk, gampang diasah, mudah perawatan. Oke, cukup seperti itu. Perhatikan, kita ambil tisu lagi. Nah, sudah berapa kali gesekan ini sudah, dia tetap ketajamannya. Kalau sudah dapat tajamnya awet, terus mudah dalam perawatan, mudah diasahnya. Ini loh, sampai seperti ini. Masya Allah. Ini yang baja Willis 2 piece, panjangnya 21, model strike masih ada, yang sarung kulit. Dan seperti itu tadi yang bisa kami sampaikan karena terbatas oleh durasi ya, Intinya seperti itu, menggunakan material apapun, teknik mengasahnya seperti itu. Mengasah singkat, mengasah instan, tajamnya nggak kalah dengan yang batu. Jadi tidak perlu kita fanatik ilmu, fanatik guru, yang cara mengasah menggunakan batu, terus nggak boleh pakai sharpening, honing dan lain sebagainya. Itu antara media dengan tujuan, antara alat dengan hasil akhir itu harus kita pahami gitu ya. Alatnya seperti ini, medianya seperti ini, tujuannya mempertajam. Jadi kalau sudah bisa tajam ya sudah, tidak perlu kita bahas dengan apa kamu mengasahnya begitu. Meskipun ada orang yang sakti, cukup dilap-lap gini biar tajam dan ternyata bisa tajam ya, kita tidak perlu memprotesnya. Itu seandainya. Jadi kita tidak perlu fanatik lah menggunakan batu
bisa slice tisu dan tidak beset-beset, ya alhamdulillah berarti bisa dan mampu teknik mengasahnya. Menggunakan kertas, saya menggunakan kertas mengasahnya, jujur saya menggunakan kertas. Nih, kertas. Dua sisi, saya kasih singer oil, saya asah. Hasilnya seperti BG tapi ini yang manual kan gitu. Pakai BG juga demikian. Jadi di bengkel itu nggak pakai batu, nggak pakai batu karena dia pakai mesin. Kalau pakai batu seharian ngasahnya ya pinggang yang nggak kuat. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.